Sebelum pulang kampung halaman, mampir belanja rokok dan keperluan warung. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di kegiatan keseharian aku. Jadi ceritanya siang ini kita mau pulang kampung karena kemarin pak suami lagi sibuk, jadi kita nggak sempat pulang kampung. Ini para bocil udah naik di atas mobil, sedangkan aku lagi tenteng kepala kambing untuk dibawa pulang ke Runggu. Nah ini tuh kita lagi mau buka mobil, simpan di belakang ada buah labu juga. Di sini tuh aku heran kenapa buah labunya tinggal satu, sedangkan tadi pagi tuh aku masukkan dua, ternyata udah diambil sama Bes untuk makan teman-temannya. Ya udah nggak apa-apa karena kebun itu juga kan yang ngurus Bes. Nah di sini tuh kita udah di atas mobil aja. Hari ini tuh cuacanya mendung, padahal ini tuh siang. Dan di sini tuh aku salvok sama dua cowok yang pakai kalung ini, sedangkan yang perempuan itu benar-benar nggak mau pakai kalung ataupun perhiasan karena katanya itu sarusa. Sebenarnya tuh pengen ngakak liatin dua cowok ini, tapi takutnya mereka itu marah dan nangis di mobil, jadi mengganggu perjalanan kita hari ini. Dan alhamdulillah perjalanan kita kali ini tuh sahdu sekali. Seperti yang kalian lihat sendiri, ini tuh cuacanya mendung dan gak ada orang di jalanan, sepi. Nah masih dalam suasana Idul Adha, mungkin orang-orang tuh masih ada yang ikut kurban, masih ada yang silaturahmi ke keluarga, ngegeril, ngepantai hasil buruan daging kurban. Seperti di judul awal, kali ini tuh aku udah sampai di depan Bumi Jaya untuk beli rokok dan kebutuhan warung lainnya. Ini aku langsung aja mau masuk ke dalam. Kan pak suami dan para bocil nungguin di mobil karena kalau mereka masuk itu bikin riweh dan ribet dan banyak maunya juga. Kali ini tuh dikit aja karena kalau di sini tuh untuk belanja ecer, snack-snack yang nggak aku beli dos. Kayak di sini tuh aku lagi ngambilin Yupi yang bermacam-macam varian rasa untuk menambah warung aku tuh biar rame. Nggak nyampe menghabiskan waktu berjam-jam di sini aku udah keluar, belanjaan udah kelar. Jadi aku minta tolong sama pak suami untuk naikin belanjaan aku ke dalam mobil karena itu berat. Berhubung di sana tadi sebagian rokok yang ku cari tuh kosong, jadi kita melipir ke sini. Sebenarnya pak suami aku tuh agak toi ade ke sini soalnya harus putar balik lagi. Nah istri ngotot harus belanja sekarang juga, soalnya kalau kita balik dari Runggu malam dan toko ini tuh bukanya sampai jam 5, sedangkan di tempat lain gak ada yang jual rokok yang kayak yang aku butuhkan. Hasil pak suami ngikutin kemauan istri. Nah ini kita udah di atas mobil, ini kita mau ke Runggu itu kira-kira menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan. Seperti biasa kalau di mobil kita itu nyanyi-nyanyi karaokean bareng untuk ngilangin rasa jenuh, sedangkan di sini tuh para bocil selalu aja tidur. Dan sekarang kita udah di Panda, itu tandanya kita udah setengah perjalanan. Dan di Panda ini tuh aku lihat hujan karena semua jalanan itu basah. Dan singkat cerita akhirnya kita sekarang udah sampai di perbatasan antara desa Runggu dan desa Cenggu. Nah di sini tuh cuacanya cerah banget. Biasanya kalau kita pulang kampung wajib jemput si Geri Bombay, sepupu kecil aku yang tinggal di Tente, tapi karena tadi aku telepon kata mamanya dia tuh lagi kemana mungkin, jadi kita nggak jadi mampir. Akhirnya sekarang kita udah sampai di depan gerbang rumah. Ini tuh aku lagi mau kasih turun para bocil yang sudah tidur dari tadi di atas mobil karena hari ini onti risalah piket, jadi nggak ada yang jemput mereka. Ini aku lagi mau buka gerbang tapi nggak bisa kebuka sama sekali. Dan di sini langsung aja aku minta tolong sama pak suami untuk bukain gerbang dan alhasil bisa. Memang kalau perempuan itu apa-apa selalu mau bergantungan sama suami. Nah ini aku mau masuk ke dalam rumah tapi harus melewati dulu rumah peninggalan nenek Umi dan aji tua aku zaman dahulu kala. Dan sekarang rumah itu menjadi rumah om aku, yaitu adik terakhir dari bapak aku, Pak Guru, dan mereka tuh tinggalnya di Wawo. Alhamdulillah kalau udah sampai rumah itu rasanya tenang, nyaman, adem, dan banyak banget kenangan masa indah waktu kita kecil sampai dewasa. Nah kali ini mamaku nggak pakai jilbab, aku nggak videoin. Semoga mamaku sehat-sehat, panjang umur sampai tua supaya kita selalu bisa pulang ke rumah ini. Kalau udah di rumah selalu disediakan oleh mamaku tuh masakan-masakan terenaknya, karena masakan mama itu masakan yang nomor 1 di dunia menurut aku. Dan sekarang karena kita udah lapar banget, jadi mari kita makan. Kalian yang belum makan silakan makan sendiri di rumah, jangan sampai ileran. Kalau udah selesai makan, para bocil wajib minta es krim sama neneknya. Ini tuh neneknya belikan es krim untuk para bocil, sedangkan beberapa menit kemudian ini onti risalahnya pulang piket karena dia tahu ada ponakannya yang mudik. Kali ini tuh dia pulang dengan buah tangan yaitu sempol dan es teh. Sini tuh para bocil senang banget dong sambil makan es krim, sambil makan sempol dan minum es teh juga. Dan berhubung video aku kali ini tuh udah panjang kali lebar banget, ini para bocil udah senang ketemu onti risalah dan makanan, sedangkan onti risalah lagi mau makan dulu karena baru selesai pulang piket. Jadi sampai di sini dulu video panjang aku kali ini. Buat kalian semua yang belum dapat monetisasi konten, semangat selalu, nyerah dulu karena nggak ada usaha yang mengkhianati hasil. Dan buat kalian yang udah dapat undangan monetisasi tapi dolarnya masih ngesot, tetap semangat dan sampai ketemu di video-video panjang aku yang selanjutnya.
selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.